Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nur Aini dengan NIM 2511211020 dari kelas A2 Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai peran sarjana kesehatan masyarakat dalam mencegah kekurangan gizi dan kontribusi yang saya akan lakukan dalam pembangunannya. Jadi, peran sarjana kesehatan masyarakat ini dalam isu kekurangan gizi sangatlah strategis. Berbeda dengan peran dokter atau ahli gizi yang berfokus pada pengobatan individu. Nah, SKM ini nih melihat dari masalah gizi seperti populasi, sistem, dan pencegahan atau biasa disebut preventif. Nah, apa saja peran sarjana kesehatan masyarakat ini dalam mencegah kekurangan gizi? Nah, pendekatan sarjana kesehatan masyarakat ini dalam mencegah masalah kekurangan gizi ini yaitu melakukan strategi. Yang pertama itu melakukan strategi intervensi spesifik langsung pada penyebab masalah gizi, dan yang kedua intervensi sensitif pada penyebab tidak langsung. Nah, yang dilakukan oleh sarjana kesehatan masyarakat ini, kita sebagai edukator dan promosi kesehatan. Kita bisa melakukan edukasi kepada masyarakat. Edukasinya ini bisa dari pola makan atau isi piringku bukan sekedar hanya kenyang. Selain itu, kita juga bisa mempromosikan mengenai ASI eksklusif. Nah, dengan cara mengkampanyekan pentingnya ASI dalam 6 bulan pertama dan MPASI yang tepat. Nah, karena masa ini adalah fondasi utama dalam pencegahan stunting. Selanjutnya, cara yang kedua yaitu kita melakukan survei dan menganalisis data. Kita sebagai sarjana kesehatan masyarakat bisa mengumpulkan data dan menganalisis data agar mengetahui wilayah mana saja atau siapa saja yang kekurangan akan gizi. Dengan cara memastikan program pemantauan pertumbuhan di posyandu di daerah tersebut bisa berjalan dengan efektif. Jika balita yang berat badannya tidak naik, bisa segera ditangani sebelum jatuh ke status gizi yang buruk. Selanjutnya yaitu yang ketiga, melakukan manajemen lingkungan. Jadi di sini peran SKM akan merancang dan membuat program sanitasi untuk memutus rantai infeksi yang menyebabkan gizi buruk di masyarakat. Dan yang keempat yaitu melakukan advokasi kebijakan. Jadi di sini SKM akan melakukan kebijakan atau membuat kebijakan dengan mengkoordinasikan pemerintah atau dinas kesehatan agar bergerak bersama dalam mengatasi gizi buruk. Selanjutnya yaitu kontribusi yang akan saya lakukan sebagai sarjana kesehatan masyarakat dalam melakukan pembangunan. Jadi, jika saya berhasil dalam mencegah masalah gizi sebagai sarjana kesehatan masyarakat, saya di sini tidak hanya ingin menyehatkan orang, tetapi di sini saya sedang membangun fondasi ekonomi negara. Nah, di sini saya akan menjelaskan kontribusi nyata yang saya akan lakukan nantinya. Kontribusi yang saya lakukan yaitu yang pertama, menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Gizi buruk terutama pada stunting dalam 1000 hari pertama memang tidak bisa diperbaiki secara sempurna dan berdampak pada perkembangan otak. Nah, kontribusi yang saya lakukan yaitu dengan cara saya mencegah stunting, saya bisa menyelamatkan kapasitas kognitif di generasi mendatang. Nah, anak yang gizinya baik akan memiliki kemampuan belajar yang baik di sekolah. Yang kedua yaitu memutus rantai kemiskinan. Nah, orang yang gizinya buruk itu lebih cenderung mudah sakit dan memiliki produktivitas kerja yang rendah saat dewasa. Nah, kontribusi yang akan saya lakukan yaitu dengan memastikan masyarakat sehat secara nutrisi, saya juga bisa memastikan produktivitas tenaga kerja bisa lebih baik. Nah, masyarakat yang produktif akan meningkatkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi negara. Yang ketiga yaitu mengurangi beban ekonomi negara. Nah, biaya untuk mengobati penyakit akibat komplikasi gizi buruk sangatlah mahal. Jadi, kontribusi yang akan saya lakukan di sini yaitu melakukan upaya promotif, preventif. Nah,
Di sini kita bisa mengedukasi masyarakat, membuat program dan kebijakan, dan kita bisa membuat pemantauan dalam program tersebut. Nah, ini jauh lebih murah dibandingkan dengan biaya kuratif, yaitu pengobatan. Dan ini bisa menghemat untuk anggaran BPJS dan negara. Nah, uang ini bisa dialihkan untuk infrastruktur dan pendidikan. Jadi itulah penjelasan dari saya mengenai peran sarjana kesehatan masyarakat dan kontribusi yang akan saya lakukan pada nantinya. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.